Mhm. dari biusnya bangun, Mhm. dokter menghampiri gitu, "Bu, alhamdulillah operasinya lancar, tapi Ibu udah Mhm. nggak punya tuba falopi ya Bu," gitu. Gitu, setelah dioperasi ternyata ada, tuba yang harus diambil gitu. Kebetulan, qadarullah saya harus operasi 2 kali gitu. Jadi, Iya. satu-satunya jalan untuk ibu punya anak memang dari bayi tabung gitu. Jadi, saya di situ ya udah bismillah kita akan IVF. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Assalamualaikum, halo semua pejuang tangguh dimanapun Anda berada. Bersikap husnudon, berprasangka pada Allah. Niscaya apapun ujian, apapun musibah yang diberikan Allah kepada hambanya, meskipun hambanya sudah melakukan yang terbaik, upaya yang maksimal, maka kita akan bisa menerima semua musibah dan peristiwa itu dengan hati yang lapang dan menerimanya dengan tulus ikhlas. Inilah motivasi yang dimiliki oleh tamu kita hari ini, Laksmi Larastiti. Menanti 6 tahun mungkin tak selama yang dipikirkan orang. Tapi perjuangan untuk memiliki buah hati itu bukan perkara lama atau cepat dikaruniai. Namun semuanya adalah perkara ketahanan dan juga kesabaran. Bagi Laksmi Larastiti, seorang kelas pekerja di Jakarta, ia mengikuti program bayi tabung itu adalah sebuah pertaruhan dan pengorbanan, tidak hanya waktu, energi, namun juga dana yang besar. Dan ia pernah dalam posisi gagal. Namun ia selalu ingat kata-kata terakhir ayahandanya sebelum meninggal. "Kamu akan jadi ibu, Nak. Pasti Bapak yakin." Bergulat dengan Jakarta dan hiruk pikuknya, Laksmi Larastiti menerjang semua lika-liku untuk dikaruniai seorang keturunan itu dengan mandiri, tak gentar, dan tegar. Assalamualaikum Teh Ayas, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mbak, Hmm, alhamdulillah Oke, baik. alhamdulillah. Mbak Ayas langsung aja nih ya. Saya benar-benar merinding nih mendengar cerita sepenggal cerita dari kisah perjuangan Teh Ayas nih dalam mendapatkan amanah Allah gitu. Masya Dan Allah. bisa diceritakan kenapa saat itu akhirnya memutuskan untuk ikut satu program yang pasti nggak murah dan saat itu sebenarnya masih cukup muda gitu. Tapi akhirnya memutuskan untuk, oh aku mau ikut bayi tabung. Iya Mbak, jadi waktu itu kan memang sebenarnya, usia pernikahan masih relatif, di bawah 5 tahun ya, masih 3 tahun pernikahan. Kita udah kami beberapa kali ke dokter dan, pada saat di kesempatan terakhir di Jakarta, kami, ke konsultasi kemudian, keputusannya bahwa memang, perlu dilakukan, usaha-usaha yang lebih serius gitu. Jadi, kami sebelumnya sebenarnya sempat coba juga di inseminasi, tapi memang tidak disarankan dan lebih disarankan langsung ke bayi tabung seperti itu. Karena ada tahap-tahap pemeriksaannya sih Mbak, Mhm. sudah dilakukan juga sebelumnya gitu. Jadi dalam tahap-tahap pemeriksaan itu mengindikasikan sebaiknya ikut langsung bayi tabung begitu ya? Karena Iya waktu itu betul. usianya juga sudah menjelang 30 tahun ya? Betul Mbak, Iya. iya. Dan sebagai tentu saja pasutri, fitrahnya itu selalu mendambakan anak ya dalam pernikahannya yang didamba-dambakan, dinanti-nantikan gitu ya. Sehingga bayi tabung adalah salah satu solusi waktu itu ya? Betul Mbak, Oke. sepi rumahnya. Biar rame rumahnya ya. Iya. Boleh tahu nggak Mbak, Teh Hayas, waktu itu apa saja kendala yang dialami ya? Dan saya mendengar cerita yang saya pun juga merasakan, I can feel it ya, kehilangan dua sayap bagi seorang perempuan pada saat harus atau mendambakan atau menantikan yang ditunggu-tunggu. Tapi untuk menuju ke sana itu justru tidak mungkin secara natural. Boleh diceritakan?
Waktu pertama kali disarankan berdasarkan tes-tes yang sudah dilalui, disarankan dokter untuk, mengikuti bayi tabung, saya sempat berpikir itu kayak jalan tol ya gitu. Kita bayar tol, jalannya mulus, kemudian oke, kita dapat anak gitu. Tapi ternyata tuh banyak, tantangannya gitu ya sepanjang perjalanan gitu. Jadi, tidak semudah yang saya bayangkan gitu. Ketika pertama kali saya mau memulai prosesnya, ternyata saya kemudian dicek di, HSG gitu ya, setelah dilihat ada, sumbatan di, Mhm, tuba falopi gitu. Nah mhm, kemudian, oke kita harus operasi dulu nih gitu, setelah mhm, dioperasi ternyata ada, tuba yang harus diambil gitu. Itu pun mhm. operasinya nggak cuma sekali nih Mbak gitu, kebetulan, qadarullah saya harus operasi 2 kali gitu, sampai pada akhirnya Laparoskopinya 2 kali? ya, laparoskopinya Mhm, harus 2 kali gitu. Dan ketika laparoskopi itu saya, apa ya, udah ini sih, udah tahap, pasrah sama Allah gitu, pasrah mhm, sama dokter. Saya sampai bilang gitu sebelum saya dibius total sama dokter gitu, saya, mhm, sebelum menutup mata gitu, saya bilang, "Dok, saya minta yang terbaik aja deh gitu, apapun hasilnya gitu ya, mhm, mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan paling tidak kesehatan saya dan, ikhtiar saya untuk punya anak," gitu. Dan mhm, benar gitu ketika saya dibangunkan dari mhm, laparoskopi itu, mhm, dari biusnya bangun, mhm, dokter menghampiri gitu, "Bu, alhamdulillah operasinya lancar. Tapi ibu udah mhm. nggak punya tuba falopi ya Bu, gitu. Jadi, Iya, satu-satunya jalan untuk ibu punya anak memang dari bayi tabung gitu. Di situ saya, percaya gitu ya, Allah udah gariskan ini semua dan pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi, saya di situ ya udah bismillah kita akan IVF gitu. Itu sih Mbak, jadi, ya udah gitu di situ saya, tahu faktanya saya tidak bisa punya anak dengan cara normal ya seperti, orang lain gitu. Tapi saya percaya gitu setiap, masalah itu akan ada solusinya pasti dari Allah gitu. Jadi, saya jalankan IVF dengan penuh, percaya husnuzon gitu sama Allah. saya juga ikut hanyut dalam emosi karena saya pun pernah mengalami hal itu ya gitu. Hampir hal yang sama ya dan waktu itu, hamil di luar kandungan kan di 2 tuba falopi ya. Iya Oke, iya kembali lagi. iya. Jadi tadi sudah HSG dan kemudian ternyata ditemukan sebuah kasus bahwa, pertama tuba falopinya dua-duanya nggak paten, dua-duanya kesumbat gitu ya. Dan mau Betul tidak mau betul. dua-duanya harus diangkat. Saat itu sebagai wanita ya, sebagai wanita, ini fitrahnya kan pengen punya anak ya secara mekanisme natural gitu, alami, tetapi hal itu tidak memungkinkan. Adakah tekanan-tekanan perasaan, psikologi, mungkin juga dari lingkungan keluarga seperti apa waktu mendengar kabar bahwasanya Mbak Ayas atau Teh Ayas nggak mungkin hamil tanpa melalui rekayasa bayi tabung? Di situ saya pertama, merasa itu ya, oke, ini saya tidak bisa hamil, normal gitu ya, maksudnya tidak bisa hamil dengan cara seperti orang pada umumnya gitu, dan, sebenarnya, memang kan kalau di Indonesia ini gitu ya, banyak sekali ramah tamah yang kayak, "Ini, nikah umur berapa tahun sih?" Gitu, "Belum ada ininya ya?" Gitu. Jadi, mungkin niatnya menanyakan Iya, kabar ya gitu, tapi iya, kita setelah, orangnya pergi 1 jam, 2 jam gitu, kita kepikiran gitu ya ketika kita iya, iya. menyendiri gitu. Jadi, hal-hal seperti itu tuh saya cukup, kadang-kadang, masuk gitu ya ke dalam pikiran dan hati saya juga gitu. Jadi pada saat, memang tubanya diangkat dua-duanya dan itu kan, ya proses IVF-nya berjalan juga gitu dan, saya Mhm, sempat, berhasil IVF juga tuh Mbak, berhasil di, proses yang mhm, kedua IVF-nya gitu dan kemudian keguguran gitu. Jadi mmm, saya sempat kayak berpikir juga, jadi memang kembali lagi ke yang tadi Mbak, Hanum sempat tanyakan ya, IVF itu, naik turunnya banyak sekali gitu. Ketika mhm, kita sudah berhasil, tiba-tiba keguguran gitu. Itu iya, saya drop lagi Mbak, gitu. mhm, Kan mhm, kita sempet, udah kita drop 2 kali pas diambil tubanya, kemudian kita
menyemangati diri lagi nih, "Ayo kita mau ini," gitu, FET gitu. Habis itu berhasil hamil, drop lagi karena keguguran. Itu benar-benar ini sih, lama sekali untuk bangkit kembalinya gitu, Mhm mengingat mhm. omongan orang juga ya gitu, Mhm mhm. orang-orang tuh mengasihani kita tuh kita juga jadi kasihan sama diri kita sendiri loh, Mbak, gitu kan. Jadi saya tuh ya Allah gitu, kayaknya pengen, "Kok gini banget sih nasib Iya. aku?" Gitu ya. Iya iya. Tapi ya gitu sih, Mbak, Mhm. gitu. Itu salah satu, ya itu tahapan yang dilalui Mhm memang mhm. gitu, itu aja Iya sih. iya. Apalagi mungkin juga maaf mungkin saudara Teh Ayas juga sudah ada yang punya anak lebih dari satu, hamil lagi denger, kita makin Iya tertekan ya, atau mungkin dari keluarga suami juga gitu ya. Jadi makin kayak dibanding-bandingkan meskipun sebetulnya, itu adalah suatu peristiwa yang natural gitu, tetapi kita jadi merasa semakin tersudutkan dengan peristiwa-peristiwa yang seolah-olah alami itu ya, karena orang menikah pasti punya anak gitu. iya Dan, iya. bagaimana Teh Ayas ya dalam hal ini kan juga kelas pekerja ya, artinya untuk ikut IVF, untuk ikut bayi tabung itu bukan sebuah pertaruhan yang kecil-kecilan, itu pertaruhan yang pengorbanan besar gitu ya. Karena juga kita tanda tangan informed consent bahwa kita nggak mungkin menuntut dan sebagainya kan, karena kalau tidak berhasil ya itu ya sudah qadarullah gitu, itu adalah takdir. Kalau dokter selalu mengatakan 99% itu teknologi dan rekayasa manusia, sains itu bisa memastikan gitu. Tetapi yang 1% itu faktor X dan biasanya itu lebih menentukan ya, menempel atau tidaknya. Nah, bagaimana TAS mengcoping itu, mengatasi hal-hal semacam itu, bahwa ini pertaruhan besar, bisa jadi nggak berhasil dan ternyata nggak berhasil kan waktu itu yang pertama kan, dan Iya. semakin orang mencoba, itu kalau biasanya setelah gagal tuh makin mencoba makin berani ya, itu kalau ujian gitu ya, atau ikut tes ini tes itu, tapi kalau ikut bayi tabung semakin down, bener nggak sih Betul Kak betul Yas? betul, Mbak, betul. Jadi, betul, jadi kan, salah satu tantangannya IVF itu biaya ya gitu. Aduh mohon maaf ini Nah, masih. halo, ini Iya dia si iya, kecil. jadi, salah satu tantangan Mhm, IVF itu kan, nggak apa-apa. biaya ya gitu, biaya yang, juga nggak murah gitu. Lagi-lagi yang tadi saya sempat sebutkan, kita nggak bayar kemudian kita dapat barang itu juga enggak gitu ya. Mhm Jadi, mhm. kita ada proses-proses yang, bertahap, kemudian juga ada, eee, selain proses IVF-nya itu sendiri ya, kayak mungkin, Mbak Hanum dan juga teman-teman, Mhm, sudah cukup familiar iya, gitu. mhm. OPU, FET, suntik-suntik, gonal dan lain sebagainya, itu juga kalau saya sendiri ada ikhtiar-ikhtiar seperti, ke akupuntur, kemudian Mhm juga mhm ada mhm. ke hipnoterapi juga Iya gitu. iya. Jadi, itu benar-benar yang saya gini, "Ya Allah," gitu, "banyak apa ya, perbanyaklah rezeki saya," gitu, "Ya Allah ar-Razzaq," gitu ya, "banyaklah rezeki saya," karena Iya iya. kalau misalnya dibayangkan itu benar-benar Masya Allah lumayan gitu dan ya itu ya nggak bisa kembali gitu. Ini Betul, ada mhm. dalam pikiran saya ada gitu. Ini gimana ya gitu, dapat dari mana ya gitu. Tapi alhamdulillah semua terlewati gitu ya. Mbak Hanum, saya kalau mengingat masa-masa IVF Iya. itu nggak tahu dapat kekuatan dan uangnya itu dari mana kalau bukan dari Allah, itu udah itu sih Mbak. Saya kayaknya kalau diminta mengulang lagi. Terima kasih tidak gitu ya, sudah cukup bersyukur dengan yang sekarang gitu ya Mbak Yayas Iya, ya, mungkin karena tadi prioritasnya untuk yang lain, heeh. karena tadi mengingat, ini ya Mbak, mengingat, tadi Mbak juga sempat menyebutkan bahwa saya juga, pekerja gitu. Itu tuh bukan hanya effort uang sih Mbak Iya iya sejujurnya, iya. tapi juga effort waktu dan Betul tenaga. betul. Ya, dan yang paling kalau tenaga dan waktu kita bisa usahakan ya selip-selipkan, tapi yang Mhm mhm. paling berat itu mental. Mmm, Effort mhm. mental itu ya Allah, kadang-kadang kita udah siap mental, hantaman dari kanan kiri, omongan orang muncul lagi gitu, ya Allah gitu. Kayaknya itu sih yang paling, ini buat Iya. saya, heeh, Mbak. Apalagi mungkin sudah minta cuti ke bos gitu ya kan, program itu kan harus nunggu ya hasilnya sampai Betul 12, 14 hari dan kadang-kadang mau nggak mau betul kita kadang-kadang hati-hati ya jadi bed rest dan betul lain-lain, udah ambil betul cuti gitu, tiba-tiba betul nggak berhasil terus ditanya, "Kemarin berhasil enggak programnya?" Itu mau jawab, betul mau nimpuk betul. siapa gitu rasanya. Iya, betul Iya. betul, heeh, betul.
ada Betul. perasaan-perasaan kecewa pada Allah pada awal-awal itu, stres, Ya, depresi gitu? mungkin, mudah-mudahan Allah maafkan ya, tapi manusiawi ya. Ya Jadi manusiawi sempat ya. gitu ya. Jadi, Mm. ya Allah saya kayaknya udah melakukan semua gitu, apalagi waktu awal-awal kayaknya semua multivitamin, kan kita berpikirnya logika ya gitu, semua multivitamin yang kita beli gitu kan, benar-benar semua deh gitu. Jadi, saya juga bener yang tadi Mbak bilang tuh, cuti gitu, pada saat proses, 2 week wait itu cuti gitu, tapi malah tidak berhasil gitu kan. Makanya pada saat apa namanya, tweak weight yang berikut-berikutnya malah saya nggak cuti karena saya udah ya itu ya mungkin, antara cuek dan, udahlah gitu nanti kita udah begini ternyata hasilnya begitu gitu. Jadi kayak sempet ngambek juga ya sama keadaan gitu. Tapi, saya balik lagi gitu, udahlah mau ngambek sampai kapan sih gitu ya sama keadaan, sama Allah gitu. Toh kita semua dapatnya dari Allah lagi gitu. Jadi mungkin saya sampai bisa tahap husnuzon sama Allah itu ya karena melewati 3 kali FET itu juga ya Mbak gitu. Jadi nggak Iya, nggak langsung sekonyong-konyong iya, di iya. awal IVF Betul, gitu ya. betul. Iya, Gitu iya, sih. ya kita manusia dan manusiawi ya, kita bukan malaikat gitu. Pada saat kekecewaan itu benar-benar terpuruk di titik nadir Ya, dan tapi paling tidak karena kita punya iman ya. Jadi ya, kita seperti melempar kail ya. Tadinya tuh kita hampir jatuh di jurang, kemudian kita berusaha melempar kail ke atas tebing, kemudian kita merangkak sedikit demi sedikit dengan keyakinan husnudon itu tadi. Pasti Allah ya, akan memberikan kado terindah suatu saat nanti gitu. Meskipun berat banget, apapun itu ya, sangat berat. Saya ya, bisa merasakan itu sih, ya, Teh Yas. Dan apalagi Teh Yas sudah hampir bisa dibilang tidak mungkin punya anak selain menggunakan rekayasa IVF. ya. Boleh nggak Teh Yas cerita ya? Teh Yas ini kan mandiri banget ya. Kelas bekerja di Jakarta yang pontang-panting ke sana kemari, dan saya tahu untuk ikut program itu kan tadi bilang ikut akupunktur, mungkin akupresur, ikut apa tadi Hipnoterapi hipnoterapi ya. dan semuanya ya, dijalani semua terapi-terapi dan itu dilakukan Teh Yayas itu hampir mungkin tidak selalu atau tidak mungkin didampingi terus oleh pasangan ya. Ya, karena, sebenarnya kan juga kita kan masing-masing, saya dan suami masing-masing juga punya pekerjaan gitu dan, kalau prosesnya IVF itu kan ada tahapan-tahapan yang, kita tes hormon kemudian, harus kontrol ke dokter gitu di jam-jam di luar di jam-jam kantor gitu ya. Saya bersyukur, kantor juga cukup, suportif dan fleksibel dalam hal ini jadi saya, bisa gitu ya bolak-balik ke rumah sakit dan ke klinik gitu. Itu juga yang akhirnya membuat, saya mempersiapkan diri menjadi ibu ya mungkin ya gitu. Jadi ibu kan juga harus kuat, harus bisa Betul, mandiri juga betul. gitu ya. Jadi, mungkin itu adalah, apa ya, kayak probation yang diberikan sama Allah gitu ya, bahwa oke deh kamu belajar mandiri. Teh Yas tadi bilang bahkan ketika pasca operasi laparoskopi aja geledek koper sendiri ya, karena ya Iya. mau nggak mungkin waktu itu suami mungkin juga sibuk Ya. dan sebagainya ya. Iya, betul 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 gitu kan, bahkan kayak waktu mau lahiran juga kan karena memang, ya waktu melahirkan kan kebetulan, ini ya namanya kita lahiran kan jamnya nggak tahu ya gitu ketika dia, sudah mau kontraksi atau belum gitu. Tapi, waktu itu kita memang, sore-sore, kebetulan ya saya ke rumah sakit gitu, suami sih lagi, ada di kantor gitu tapi, nyusul ya gitu. Jadi setelah saya sudah sampai rumah sakit gitu, saya udah, registrasi di ruang, bersalin gitu kemudian, ya ini suami, datang gitu. Jadi, memang kalau, saya nggak tahu apakah cuman di kota besar atau di Jakarta aja tapi kayaknya kita emang dipersiapkan sebagai perempuan harus, bisa, mandiri gitu ya dan kayaknya memang udah ya itu lagi ya udah di-training dari sejak, proses suntik-suntik kan waktu IVF tuh ada tahap suntik-suntik juga ya Iya, gitu iya. dan itu ada yang kayak
apalagi kayak waktu mau OPU ya, itu kan ada 36 jam sebelum gitu. Jadi itu bener-bener ya udah kita harus suntik sendiri gitu ya kan. Iya, Kalau suntik ke rumah sakit udah terlalu malam gitu. betul Suntik harus malam. ya suntik sama suami belum tentu tega dan berani juga gitu. Jadi Iya. saya tuh suntik Nanti sendiri meleset gitu. salah kan, bukan di perut tapi di dada. Jadi saya Iya, iya. bener-bener nyuntik sendiri gitu ke Iya, rumah iya. sakit, ngambil suntikannya gitu, terus bawa ke rumah pakai es batu disuntik sendiri gitu. Jadi Masya Allah kayaknya kalau bukan kekuatan dari Allah, aduh, Iya. ya. Iya, iya, bisa bayangin sih serumit dan sehirup pikuk apa ya di kehidupan di Jakarta dan pingin punya cita-cita punya keturunan sementara keadaannya sedemikian sulit ya karena juga secara mekanis tadi ya mesinnya sudah mati nih gitu mau tidak mau harus menggunakan cara-cara teknologi Bantuan. atau rekayasa yang lebih Betul. advance itu tadi. Betul. Teh Yayas cerita sedikit ya. Jadi Teh Yayas tadi bilang bahwa saya masih ada embrio ya katanya ya masih ada satu ya adiknya yang sekarang yang masih di freeze gitu. Frozen ya. Pernah terpikir nggak untuk mencoba lagi untuk adiknya atau sudah bersyukur? Alhamdulillah sih masih pengen nih Mbak gitu. Jadi kita tinggal lagi mempersiapkan aja, mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatannya. Tapi untuk saat ini memang fokusnya masih di anak yang pertama nih gitu, karena lagi lucu-lucunya lagi mulai banyak banyak protesnya gitu kan ke orang tuanya. Jadi kita fokus ke pendidikan, kesehatan gitu ya. Yang penting terfikirkan juga semua kebutuhan jasmani rohaninya anak yang pertama ini, alhamdulillah gitu. Jadi ya gitu aja sih Mbak. Teh Yayas, kita di segmen penutup nih ya. Teh Yayas ini kan seorang kelas pekerja ya, kemudian kemana-mana sendiri, mandiri, tegar ya, pontang-panting ke sana sendiri. Pokoknya intinya hanya ridho orang tua dan ridho ilahi ya. Kalau ridho orang tua juga Allah juga pasti meridhoi ya. Dan juga tentu saja ridho suami. Apa yang bisa diberikan motivasi, apa yang bisa tularkan ya, semangat apa yang bisa ditularkan kepada para pejuang tangguh 2 garis biru di luar sana tentang pengalaman Teh Yayas ini, bahkan sampai kehilangan 2 sayapnya yang sangat berharga tapi tidak kehilangan cita-cita untuk punya anak. Mungkin kalau dari aku sendiri jalani prosesnya gitu, percaya kita tuh bisa hamil gitu ya, perempuan bisa hamil gitu, nggak punya tuba tetap bisa hamil gitu ya, nanti Allah yang akan carikan jalannya. Yang penting kita harus percaya sama diri kita sendiri, percaya sama Allah dan tetap terus husnuzon sama Allah aja. Dan mungkin yang terakhir juga kadang dilupakan adalah soliditas pasutri itu sendiri ya, Teh Yayas ya. Iya betul. Ini it takes two to tango loh ya, nggak bisa hanya satu orang. Kadang-kadang kan semuanya dibebankan pada perempuan, padahal yang laki-laki gimana gitu ya. Iya betul. Makasih banget ini Teh Yayas sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi cerita haru gitu dan bisa memberi semacam gambaran ilustrasi kepada mereka jutaan yang di sana ya, di luar sana yang juga sedang berjuang bahwa mereka nggak sendiri. Ada teman-teman persis seperti mereka yang juga berjuang dan akhirnya berhasil memetik kemenangan. Iya, makasih juga Mbak Hanum. Sebenarnya saya sebelum mengikuti proses IVF itu saya tekadnya cukup bulat karena membaca buku Ayam Saraza. Beneran loh? Ini ya, buku ini ya. Iya, betul. Terima kasih banget nih Teh Yayas sudah terinspirasi, mudah-mudahan jadi amal jariah saya dan juga amal jariah Insya Allah, kita amin, semua insya Allah. ya. Amin Mbak. Yang terakhir mungkin tadi, motivasi paling kuat dari Teh Yayas tadi, husnudzon, berprasangka baik yang nggak pernah putus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira itu ya. Betul. Makasih Teh Yayas. Makasih Kita Mbak berjumpa Hanum lagi. Salam buat si Dede. Iya, terima kasih. Iya, siap. Oke, sukses mengasihi dan mengasuh serta mengasah Baik. sebagai ibu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.